Tujuan penumpang helikopter jatuh terungkap. Kasus bom Molotov, mahasiswa duga rekannya dijebak. Liburan seru di Pantai Batakan. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 6 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicholas, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, 1 dari 8 penumpang helikopter PKRGH yang jatuh diketahui sempat mengirim pesan kepada keluarga. Pesan dikirim sesaat setelah terjadi musibah. Alhamdulillah untuk bangkai helikopter. Pesan singkat yang dikirim oleh seorang korban jadi petunjuk awal bagi tim SAR gabungan untuk mempersempit area pencarian. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyatakan sinyal yang tertangkap dari telepon genggam korban langsung ditindaklanjuti oleh tim lapangan. Pernyataan ini disampaikan Muhyiddin di Rumah Sakit Bayangkara Jumat pagi. Nah, kritis ini, jadi itu jadi situ dapat titik koordinat kalinya. Akhirnya kita ini berpancar dan alhamdulillah di peramasan inilah kita bisa lebih cepat. Jadi ini tidak, kalau kita dari hari Selasa itu tidak ada bayangan. Basarnas mengungkapkan telah temukan black box atau kotak hitam dari helikopter PKRGH. Black box ditemukan dalam kondisi terbakar dan menempel di bagian badan pesawat. Kotak hitam telah diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Kemarin sore kita berhasil menemukan black box dari ini, dan itu mungkin tadi pagi yang sudah kami Menteri yang makan kepada tim dari KNKT, karena yang punya kewenangan langsung untuk menemukan setiap kecelakaan yang terjadi dari tim KNKT ini sudah kami serahkan ke Alhamdulillah. Black box akan menjadi kunci penting dalam mengungkap penyebab jatuhnya helikopter yang ditumpangi 5 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing tersebut. Sayyidah Aisyah, Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, fakta baru terungkap dari kecelakaan helikopter di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Gubernur menyebut seluruh penumpang termasuk 3 warga negara asing ternyata merupakan satu tim yang akan melakukan kontrol lahan hutan tanaman industri HTI. Sementara itu, pihak TNI mengungkapkan kronologi penemuan korban yang membutuhkan waktu hingga 3 hari akibat medan yang sangat ekstrim. Alhamdulillah. Ada kemungkinan juga. Pasca evakuasi seluruh korban kecelakaan helikopter milik PT East Indo Air, satu persatu fakta baru mulai terungkap. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin usai berkoordinasi dengan pihak perusahaan penyewa memastikan para penumpang merupakan tim yang bergerak di bidang hutan tanaman industri atau HTI. Penumpang diketahui hendak melakukan kontrol atas lahan perusahaan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Itu kami minta konfirmasi bahwa di dalamnya itu baik warga Indonesia, baik itu WNA, warga negara asing, itu ternyata kelompoknya kelompok HTI semua, di bidang HTI. Jadi dia mengontrol tanah dia, lokasi dia dari Kaltim sama Kalsel. Pangdam 6 Mulawarman Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha bilang tim darat yang diberangkatkan sejak Selasa pagi harus menempuh perjalanan berat dan baru tiba di titik diduga jatuhnya helikopter sore hari.
Karena kondisi tidak memungkinkan, pencarian dilanjutkan hingga akhirnya korban ditemukan Rabu siang. Yang menjadi tantangan dari tim ini adalah medannya yang cukup berat. Jadi pada hari Selasa itu mereka berangkat jam 8 pagi, baru nyampe itu di sasaran jam 5 pagi, 5 sore. Nah, kemudian karena cuaca medan tidak memungkinkan, akhirnya pencarian dilanjutkan besoknya. Atas nama institusi Pangdam 22 Tambun Bungai, Maijen TNI Zainul Arifin menyampaikan duka cita mendalam. Ia juga meminta maaf atas lamanya waktu evakuasi yang dibutuhkan, namun memastikan tim gabungan telah bekerja maksimal. Kita turut berduka cita ya untuk keluarga korban. Ya mudah-mudahan korban-korban ini bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita juga minta maaf, kita akan maksimalkan kemarin untuk evakuasi dan memang kondisi wilayah yang cukup ekstrim. Jadi emang kita meminta ada waktu sampai 3 hari baru kita temukan dan baru kita evakuasi ke rumah sakit. Sementara itu, tim KNKT telah mengamankan black box helikopter untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Seluruh 8 jenazah masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin untuk proses identifikasi lebih lanjut oleh tim DVI Polri. Syamsul Alam, Dimas Hernawan, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, pada konferensi pers terkait kecelakaan helikopter milik PT East Indo Air di Tanah Bumbu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengungkapkan bahwa seorang korban sempat mengirimkan pesan singkat kepada keluarganya. Pesan ini menjadi titik terang dan membantu penentuan titik koordinat dalam proses evakuasi korban jatuhnya helikopter. Ya saudara, setelah dibawanya para jasad korban dari Kabupaten Tanah Bumbu menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin pagi hari tadi sekitar pukul 2:45 waktu Indonesia Tengah, konferensi pers pun sudah digelar di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, saudara. Dalam konferensi pers tadi sudah dirangkum mengenai proses evakuasi yang dilakukan dari pihak TNI Polri dan juga gabungan yang menggunakan 438 personel gabungan, termasuk juga dari mahasiswa, mapala, warga, dan relawan lainnya yang ikut turut membantu, saudara. Dalam konferensi pers tadi, beberapa poin yang baru kita dapatkan bahwa ada 3 jenazah yang hangus dan tidak bisa terdeteksi, saudara, sehingga diperlukan identifikasi khusus lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Seperti yang kita tahu, helikopter ini merupakan helikopter yang berangkat dari Bandara Syamsir Alam dari Kabupaten Tanah Bumbu menuju Cilikriwut, Palangkaraya. Untuk identitas korban sendiri belum diketahui dari mana saja, yang pasti ada 3 orang yang merupakan warga negara asing dari Australia, maksud kami dari Amerika dan juga India serta Brasil. Sementara 5 lainnya merupakan warga negara Indonesia yang belum bisa dikonfirmasi berasal dari daerah mana. Dari pihak DVI Polri sendiri, saudara, sudah melakukan identifikasi mulai dari pemeriksaan rekam medis dan juga informasi lebih lanjut dari keluarga korban yang sudah datang di Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi lain. Ada juga layanan trauma healing untuk pihak keluarga dari tim psikologi DVI yang disediakan. Ya saudara, sulitnya evakuasi untuk helikopter PKRGH ini juga terkendala karena medan yang dilalui, yaitu jatuhnya helikopter ini tepat di hutan di kawasan Mentewai, Kabupaten Tanah Bumbu, yang dimana pencarian sudah melakukan dari jalur udara dan juga jalur darat, saudara. Proses evakuasi ini sendiri juga terbantu oleh adanya sempat korban. Ya, menurut dari Gubernur Kalimantan Selatan sendiri, Bapak Muhyiddin tadi sempat menyampaikan bahwa sempat ada SMS yang masuk ke pihak keluarga, yang dimana ini merupakan informasi penting bahwa dari pihak Basarnas sendiri dapat menentukan titik koordinat yang lebih akurat berkat pesan yang dikirimkan atau sempat dikirimkan korban ke pihak keluarganya sendiri.
Demikian saudara informasi dari konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Saya Priscilla Nikola dan juru kamera Dimas Hernawan, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keluarga korban mendatangi pos antemortem di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Kedatangan pihak keluarga untuk mengetahui perkembangan hasil terkait musibah yang dialami anggota keluarganya. Keluarga korban kecelakaan helikopter PKRGH yang jatuh di kawasan hutan Desa Emil Baru hadir di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Hadir di ruangan berbeda, tepatnya di pos antemortem, untuk memeriksa data atau informasi yang dikumpulkan tentang korban sebelum kematian. Karena masih berduka, keluarga korban belum bersedia memberi keterangan. Sebelumnya 8 jenazah dari helikopter PKRGH telah dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara dengan menggunakan 5 unit ambulans. Jenazah akan diidentifikasi lebih lanjut. Usai jeda, saudara, kami akan hadir dengan informasi penemuan jasad kerangka di atap ruko gegerkan warga. Selengkapnya setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, saudara. Warga RT 2 Sepinggan Baru dihebohkan penemuan jasad yang hanya tersisa tengkorak di sebuah kawasan pergudangan. Polisi belum dapat menemukan identitas korban yang dikenal sebagai Mr. X. Warga di kawasan RT 2 Sepinggan Baru heboh setelah ditemukan sesosok jasad yang hampir menjadi tulang belulang. Jenazah berupa tengkorak itu ditemukan di lantai 3 di atap kawasan pergudangan Sentra Bis Park Balikpapan Rabu sore. Mayat ini pertama kali ditemukan seorang petugas pemasangan Wi-Fi. Awalnya petugas mengiranya boneka, namun karena mengeluarkan bau tidak sedap, ia segera lapor polisi. Berani ada mayat. Saya pikir itu boneka kali, enggak mas bau. Ya, coba ayo sama-sama sama saya. Terus pulang, terus ya dia pakai tas gitu kan. Terus kami video, dan langsung kami lari. Terus laporan ke OB. Kepolisian kesulitan mengidentifikasi korban karena tidak adanya identitas yang ditemukan, sehingga korban dikenal sebagai Mr. X. Namun di dekat jenazah ditemukan sebuah tas berisi obeng dan kabel. Pada saat kita identifikasi TKP, olah TKP, kita temukan satu buah tas, ya, satu buah tas itu berisi ada semacam obeng, termasuk kabel-kabel, entah apa yang dilakukan di atas di lantai 3 sehingga meninggal dunia, kita belum tahu, masih dalam penyelidikan. Jenazah korban telah dievakuasi oleh tim BPBD dan Basarnas ke RSKD Balikpapan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. 4 mahasiswa Universitas Mula Warman yang ditetapkan sebagai tersangka kasus perakit bom Molotov jelang demo 1 September diduga hanya dijebak. Bom Molotov tersebut bukan milik mahasiswa, melainkan milik 2 aktor utama yang kini sedang diburu polisi. Kuasa hukum keempat mahasiswa Unmul telah mengajukan penangguhan penahanan ke polisi. Upaya ini dilakukan terkait sangkaan bahwa keempat mahasiswa tersebut perakit bom Molotov yang akan digunakan saat demo 1 September di depan kantor DPRD Kalimantan Timur. Dalam surat penangguhan penanganan, pihak yang menjadi penjamin merupakan Rektor Unmul bersama organisasi Cipayung Kaltim. Kelompok ini berjanji akan membina keempat mahasiswa agar tidak mengulang perbuatannya.
Kuasa hukum mahasiswa bilang keempat kliennya bukan merupakan perakit bom Molotov. Paulinus mengungkapkan barang-barang tersebut milik 2 aktor utama yang dititipkan. Nah, barang itu sudah ada di sana, baru mereka datang. Gitu loh. Jadi kalau dibilang mereka itu adalah sebagai perakit atau ini segala macam, ya bukan berarti kita membantah, tapi itulah disampaikan oleh keempat klien kami itu bahwa mereka itu tidak mengetahui itu bahan peledak itu segala macam itu dari mana dan lain sebagainya. Yang mereka tahu adalah bahan peledak itu adalah milik Niko dengan milik si Lae yang dititip, yang ditaruh di sekretariat pada malam itu. Juga informasi. Kuasa hukum berharap 2 aktor utama segera ditangkap agar kasus ini terang benderang. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Permohonan penangguhan penahanan dari Rektor Universitas Mula Warman untuk 4 mahasiswa tersangka kasus bom Molotov dikabulkan Polresta Samarinda. Keempat mahasiswa dipulangkan pada Jumat siang. Inilah 4 mahasiswa Unmul di Samarinda yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bom Molotov menjelang aksi 1 September. Keempatnya kini telah ditangguhkan penahanannya oleh polisi. Proses penangguhan ini dilakukan berdasarkan permohonan dari Rektor Unmul yang juga bertindak sebagai penjamin. Kapolresta Samarinda bilang proses penangguhan dilakukan berdasarkan asas kebermanfaatan. Mahasiswa dinilai masih aktif kuliah dan sedang menyelesaikan pendidikan sarjana. Sehingga untuk penanganan terhadap 4 orang adik mahasiswa kita ini, hari ini akan kita lakukan proses penangguhan penahanan. Kemudian yang disampaikan juga komitmen tetap dari Polresta Samarinda bahwa selain tegas dalam melaksanakan penegakan hukum, ini kita harapkan menjadi sebuah pembelajaran bahwa kami tetap melihat ataupun mempertimbangkan asas kemanfaatan dari proses hukum yang sedang kita lakukan. Rektor Unmul melakukan permohonan penangguhan penahanan sebagai pertimbangan menjadi orang tua keempat mahasiswa. Atas dasar itulah tanggung jawab kami sebagai pimpinan Dewan Warman untuk melakukan permohonan penangguhan atas ketetapan tersangka bagi anak-anak kami 4 mahasiswa FIP Unmul ini. Meskipun telah dibebaskan dengan jaminan rektor, proses hukum di Polresta dipastikan akan tetap berjalan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Usai jeda, saudara, kami akan hadir dengan informasi mengenai liburan seru di Pantai Batakan. Selengkapnya setelah jeda berikut. Masih bersama kami di Kompas Kalsel. Saudara, bayangkan jelajahi pantai dengan ATV, menikmati romantisnya naik kereta kuda, atau sekadar tertawa lepas bersama sahabat di bawah rindang pohon, ditemani deburan ombak. Nah, kali ini kami akan membawa Anda ke tempat untuk menikmati semua itu, Pantai Batakan. Pantai ini masih jadi unggulan wisata bahari di Kalimantan Selatan. Kegembiraan menjadi pemandangan awal menyiratkan kebahagiaan yang menular di pesisir tanah laut ini. Pantai Batakan di Kabupaten Tanah Laut ini memang masih jadi unggulan wisata bahari di Kalimantan Selatan yang lebih dekat dengan ibu kota Kalimantan Selatan.
Hamparan pasir yang lembut, ombak tenang yang ramah bagi anak-anak, jadi alasan kenapa pantai ini cocok untuk liburan keluarga. Ya, banyaknya kegiatan seru ditemui di Pantai Batakan. Mulai dari kereta kuda bersama keluarga, hingga pacu adrenalin dengan sewa motor ATV. Pengunjung pun bebas memilih cara menyusuri pantai dari ujung ke ujung. Kalau paling ramenya berapa pian pernah? Ya 300 lah, 500. Itu berapa kali disewa tuh? Kalau sewanya 20 menit 50.000. Pengunjung juga bisa sekadar santai di kursi pantai, jadi pilihan menikmati suasana pantai, sambil mengagumi keindahan alam Pantai Batakan. Rasanya karena baru pertama kali lagi ya ke Batakan, jadi banyak perubahan sih dan pastinya seru sih, banyak wahana-wahananya, banyak kayak yang baru-barunya gitu. Juga bagi pemburu cindera mata, pantai ini bisa jadi idaman para shopaholic. Ini ya foto-foto, belanja-belanja. Tadi ada yang jualan ikan asin. Beli saus. Nah, nanti beli saus. Beli topi. Iya, topi baru, kacamata baru. Iya, semua baru. Oh iya, di sini pengunjung juga bisa bermalam. Boleh bawa tenda sendiri atau menyewa glamping. Juga tersedia banyak penginapan di sepanjang pantai. Nah, saatnya biarkan waktu berhenti sejenak. Hanya kita, pemandangan alam, cengkrama bersama teman, menjadi momen kenangan yang diukir di Pantai Batakan. Segera kemasi barang Anda, saatnya berlibur. Syamsul Alam, Dimas Pangestu, Kompas TV, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saudara, FIFA secara resmi menetapkan harga tiket Piala Dunia 2026. Tiket dijual mulai dari Rp986.000 untuk laga di fase grup dan mencapai Rp110 juta untuk laga final. Timnas Indonesia akan menjalani laga pertama dari 2 pertandingan uji coba bertajuk FIFA Matchday pada September 2025. Menjamu Taiwan, 28 pemain dalam kondisi baik, meski merasa sedikit kecewa karena batal melawan Kuwait. Timnas Indonesia gelar latihan resmi di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis malam. Diikuti 28 pemain, skuad Garuda tengah dalam kondisi bagus jelang laga melawan Taiwan Jumat malam. Meski tidak diperkuat Max Hilhers dan Ole Romani yang absen, pasukan Garuda masih memiliki 2 amunisi baru yakni Moro Zelstra dan Miliano Jonathans. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bilang para pemain bersemangat dan tidak sabar untuk mencoba kekuatan yang dimiliki lawan. The spirit is very good in the team. Everybody knows what we want to achieve. I'm looking forward to the game of tomorrow, and all players are ready to give a good performance tomorrow. For your question, if I want to try something out, well, that's something you will see tomorrow. But the spirit is good. Everybody's empowering each other to have a good result. Sementara pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho bilang kekompakan pemain tetap terjalin meski hanya sebentar melakukan pemusatan latihan. Hadirnya sejumlah pemain baru juga makin meningkatkan kerjasama antar pemain. Tentunya kita akan sambut semuanya yang datang di tim meskipun dia belum tahu sepak bola Indonesia gimana. Kita akan selalu berusaha di dalam tim untuk meyakinkan mereka bahwa kita semuanya itu satu. Jadi tidak perlu khawatir, kita akan sama-sama terus meskipun kita kumpulnya hanya waktu yang singkat-singkat karena emang waktunya singkat untuk kita kumpul, jadi sebisa mungkin kita di dalam tim akan bantu mereka. 2 laga uji coba ini diproyeksi menjadi bagian dari persiapan Indonesia menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.
Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.